Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi matur nuwun Om Irul, matur nuwun Mas Ihsan yang Ya, nanti akan menjadi pembicara pada pengajian malam hari ini dan juga teman-teman semuanya sudah hadir pada silaturahim kita untuk menuntut ilmu bersama. Marilah untuk menyingkat waktu kita buka pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian yang kedua, izinkan saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti termasuk yang akan dijelaskan oleh Mas Ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, saya kira demikian teman-teman semuanya, juga Mas Ihsan, Quran yang sudah saya bacakan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya saya kembalikan pada Om Irul atau Om Dok ya yang akan menyampaikan beberapa sambutan dulu. Silahkan Om Dok. Om Dok. Nggih, waduh ngapunten ini lampune juran. Nggih, matur nuwun Om Joksan, Om Irul yang selalu setia ini dalam menggawangi menjaga acara pengajian tiap minggu malam ini luar biasa sudah sejak pandemi sampai sekarang ini saya kira bisa masuk rekor di angkatan 89, belum pernah pengajian ini di angkatan 89 ya baru sekarang ini. Dan mari kita doakan kepada Om Joko Santoso yang sekarang sedang menjalani karantina di Wisma Kagama bersama anak istri yang sudah sejak demam sejak tanggal 23 Desember, jadi udah 10 hari. Insya Allah kalau udah 10 hari dan gejala ringan itu maksimal 2 minggu sudah tidak ada virusnya. Ya sama hitung-hitung Om Joksan ya, piknik sekeluarga gratis di Wisma Kagama begitu. Iya. Memang Om Joksan itu jeli melihat peluang-peluang seperti ini Pak keluarga. Itu memang ya patut kita contoh lah ya. Mungkin kalau Om Joksan nanti ingin segera sembuh, gejalanya ringan, butuh obat-obat herbal, bisa hubungi teman saya, Om namanya Joko Santoso. Nanti bisa segera sembuh. Jadi juga kita doakan teman-teman lain, ada Jeng Tanti juga, kayaknya juga positif gitu. Dan kita tidak tahu Om Joksan ketularan dari mana, dan tidak penting juga ketularan siapa dari mana. Intinya ini pasti adalah ganjaran dari Allah. Kemudian sabar dan sholat sebagai penolongnya Om Joksan sekeluarga, penolongnya Jeng Tanti sekeluarga, dan semoga kita tidak ada yang dapat penyakit COVID ini. Karena kebetulan sekalian laporan aja teman-teman semua ini, saya kebetulan kepala UGD di RSA, dan sudah hampir 2 minggu ini, 10 hari ini, UGD kami ada retensi pasien di situ, tidak bisa terserap oleh bangsal. Jadi kami seminggu terakhir ini pusing, tiap hari itu ada 4-5 pasien COVID yang tidak bisa masuk bangsal, jadi terpaksa dipondokkan di UGD.
bahkan tadi malam itu ada 11, tadi pagi tambah 2 lagi belum terserap jadi 13. Bed UGD semuanya full terisi oleh pasien yang antri ke Bangsal, sehingga kita tidak bisa menerima pasien lagi. Maka kami usulkan jadi terpaksa mulai besok siang kita tutup UGD kita, tidak menerima pasien sampai hari Rabu, sampai benar-benar nanti terserap semua pasien yang ada di UGD bisa masuk ke Bangsal. Tapi ya kita bilangnya ke masyarakat ya sekalian kita akan ada desinfeksi, dekontaminasi ruang UGD. Pada yang sebenarnya adalah bahwa pasien UGD terlalu penuh dengan pasien-pasien COVID dan itu membahayakan kami, petugas kesehatan yang ada di UGD, staf-staf kami, dan tiap minggu ada pasien atau staf kami yang terkena COVID positif, baik dokter maupun perawat. Memang ini sangat memprihatinkan karena kita sekalian cerita ya, bahwa rate positif tesnya itu harusnya kurang dari 5% rata-rata dunia. Di kita Yogyakarta atau Indonesia ini ada 29%, jadi kita sangat jelek ya, 6 kali lipat dari rata-rata dunia rate positif kita di Jogja atau Indonesia ini. Sehingga kami mohon teman-teman berhati-hati, berdoa semoga kalaupun kena COVID yang tanpa gejala, karena kemarin ibunya Om Agung Aziz itu sedo juga karena COVID, ibunya Om Doni paginya sesak napas, sorenya sedo juga, enggak tahu COVID atau enggak. Terus ini ibunya Om Sigit juga tiba-tiba masuk ICU. Ya, sangat memprihatinkan. Makanya kita hanya bisa saling mendoakan. Semoga kita diberi kesehatan, bisa melewati pandemi ini dengan baik. Dan semoga Om Joksan bisa segera pulang bersama keluarga. Om Irul diberikan kesehatan, kemudian bisa selalu bisa memimpin jalannya pengajian yang rutin kita jalankan tiap hari Minggu malam ini. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan supaya tidak berpanjang lebar, supaya segera bisa kita mulai pengajian dari Mas Mizan, Pak D. Iksan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Matur nuwun waktunya Om Joksan, Om Irul, Pak D. Iksan, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om Dok. Sekarang langsung aja kepada Om Irul, saya kembalikan monggo Om Irul. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Langsung ke Kang Ihsan aja ini. Monggo Pak D, dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, Om Joko, Om Agung, Om Irul dan semuanya yang kebaca di sini ada Om Baruno, Pipin, Titik dan sebagainya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali silaturahim. Tolabul ilmi, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Salam salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Sebelum saya mulai ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk berdoa semuanya, khususnya untuk Om Joksan dan Mbak Tanti yang sedang karantina. Mudah-mudahan rekan-rekan kita ini semuanya diberikan kesehatan, sembuh yang tidak meninggalkan bekas lagi. Mohon untuk diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana si adibil bangsa, khususon Joko Santoso, Mbak Tanti, iswagum antas safi la sifa'an la sifa'uka sifa'an la yughadiru saqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Menyambung diskusi dengan Om Irul beberapa waktu yang lalu tentang paradigma ilmu atau tentang filsafat ilmu. Perlu memang kiranya membahas masalah ini supaya nanti
ya tidak kita mendapatkan pemahaman yang benar. Pertama, sebagai pembuka yang saya sampaikan bahwa seseorang itu mendapatkan pemahaman itu kalau ada 4 syarat. 4 hal yang menjadikan manusia itu paham. Satu, tentu saja manusia itu harus punya panca indera. Karena pengetahuan itu masuknya lewat mata, lewat telinga. Maka kalau dalam bahasa pondok itu dikatakan al-khawasu abwabul ma'rifah. Yang namanya panca indera itu tempat pintu masuknya pengetahuan. Maka ya kita tidak dalam rangka apa, tapi ini adalah kenyataan bagi orang-orang yang kebetulan qadarullah panca inderanya terbatas, pengetahuannya juga terbatas. Ya ada tapi terbatas. Misalnya di sekolah tunanetra itu tidak ada jurusan arsitektur, itu tidak ada. Lomba melukis juga tidak ada untuk sekolah tunanetra. Demikian juga di sekolah misalnya tunarungu, itu juga tidak ada pagelaran musik, tidak ada karawitan dan sebagainya. Jadi orang yang karena keterbatasan panca indera tentu saja terbatas pengetahuannya. Karena panca indera itu syarat yang pertama. Yang kedua, akal sehat. Orang itu dapat pemahaman yang benar kalau punya akal sehat. Ini syarat. Sehingga pada orang tertentu itu rufingal kolamnya itu diangkat atau penanya diangkat, tidak ada catat amalnya. Salah satunya karena masalah akal ini. Kemudian yang ketiga, orang itu dapat pemahaman kalau ada objeknya atau fakta yang terindah. Kita itu selalu memikirkan pasti ada objeknya, baik objek yang nyata maupun yang gaib. Yang gaib itu pasti juga ada objeknya, atau petunjuknya atau dalalannya. Mustahil orang itu memikirkan sesuatu, paham sesuatu kalau tidak ada objeknya. Baru yang keempat yaitu maklumat. Maklumat itu informasi. Nah, tadi nyangkut yang dibacakan oleh Om Joksan itu menarik. Informasi pengetahuan itu kita dapatkan sesuai dengan yang kita dapatkan. Dan itu akan berlaku seterusnya. Contoh, misalnya kita menyebut ini yang kita ini namanya meja. Kenapa disebut meja? Karena informasi yang datang ke telinga kita itu namanya meja. Kita orang Indonesia. Tapi bagi orang Inggris namanya table. Tergantung informasinya. Bentuknya sama, cuma penamanya saja berbeda. Lah, informasi awal itu kalau dalam bahasa Quran namanya maklumat sabiqah. Maklumat sabiqah itu informasi awal pengetahuan yang Allah berikan langsung kepada Nabi Adam. Itu yang pertama kali. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian kami mengajarkan pada Adam itu nama-nama benda. Jadi pengajaran itu pertama kali pasti masalah identifikasi. Pengenalan itu mesti. Adam, ini namanya kuda, ini namanya rumput, ini namanya batu, ini air, ini pohon, kayak gitu. Dulu kita pada waktu itu juga gitu kan. Ini ayah, ini ibu, ini adik, ini kakak, ini piring, ini meong. Sehingga anak itu nggak keliru mana bapaknya, mana meongnya kan gitu. Tapi kalau si bapak itu sejak kecil diberitahu itu namanya meong, ya sampai besar dia panggil bapaknya meong. Nah, jadi itulah informasi awal Allah berikan pada Adam namanya maklumat sabiqah. Lah setelah Adam turun ke dunia, tentu saja Allah tidak mengajarkan secara langsung, tapi manusia per manusia itu yang dikatakan tadi wa'allama bil qalam. Pengajarannya kemudian lewat kolam. Kolam itu bisa buku, bisa pena, bisa tulisan, bisa macam-macam memori dan sebagainya. Itu termasuk kolam. Oh kalau begitu, untuk mendapatkan pemahaman yang umum itu manusia punya 4 syarat. 1, panca indera. 2, akal sehat. 3, fakta yang terindera. Dan yang 4, maklumat. Tanpa ada maklumat, nggak akan bisa. Saya berikan contoh. Ada seseorang itu, panca inderanya sehat. Akalnya sehat. Ada objek, yaitu apa? Tulisan Al-Quran. Tapi kalau orang itu nggak diberitahu, dibuka Quran, taunya cacing. Ini tulisan nggak kebaca, karena dia nggak tahu. Padahal punya panca indera, punya akal, objeknya ada, yaitu huruf Arab. Tapi karena nggak ada yang memberitahu, nggak ada maklumat, ya itu nggak ada artinya, nggak paham. Sama kalau kita misalnya ditunjukkan tulisan kanji. Kanji ya betul ya, bukan tepung ya. Tulisan Jepang itu. Itu mungkin kita punya mata, punya telinga, punya panca indera, punya akal, ada objeknya. Tapi suruh baca, ya nggak bisa. Karena kita tidak dapat informasi. Maka paham itu karena itu. Nah, yang disampaikan tadi, maklumat pertama pengajaran Allah pada manusia itu namanya maklumat sabiqah. Pengajaran langsung dari Allah kepada Adam. Wa'allama Adamal asma'u kullaha. Sedangkan berikutnya tidak langsung dari Allah, tapi 'allama bil qalam. Itu dulu sebagai pengantar. Dan yang kedua, dalam perkembangannya ilmu itu banyak sekali kan. Nah, kemudian kita dulu pernah mendapatkan pengajaran.
ilmu itu lalu diklasifikasikan lah. Banyak cara orang itu mengklasifikasi. Misalnya nih, yang paling umum kita itu digambarkan pohon ilmu kan. Pohon ilmu, akarnya itu filsafat, lalu batangnya nanti ada bahasa, ada matematika, lalu cabang lagi ada teknik, macam-macam dan sebagainya. Itu kelihatannya menarik. Oh, ini pohon ilmu. Tapi kalau kita pikir dua kali, kalau itu sebagai pohon ilmu, berarti ilmu itu harus terurut. Orang berjabar filsafat dulu, baru matematika, biologi, baru teknik, kedokteran, dan sebagainya. Padahal nggak seperti itu. Ilmu kan tidak harus terurut. Orang belajar matematika nggak perlu belajar filsafat juga nggak apa-apa. Tapi mungkin itu gambaran yang memudahkan, yaitu pohon ilmu. Ada juga orang itu yang mengklasifikasikan ilmu itu ada dua, ilmu agama, ilmu dunia. Kalau agama itu dasarnya nakli, ayat-ayat, hadis, dan sebagainya. Kalau dunia itu dasarnya adalah akal pikiran, scientific. Nah, pembagian semacam ini itu tidak salah. Cuma kadang-kadang nanti menimbulkan semacam dikotomi lah antara yang ilmu agama dengan ilmu dunia. Dulu Pak Habibie itu maksudnya baik, bagus sekali. Beliau itu mengatakan manusia yang unggul itu orang yang hatinya Madinah, otaknya Jerman kan gitu. Itu bagus sekali. Maksudnya ingin membuat SDM yang takwa sekaligus cerdas. Tapi kalau kita mengatakan bahwa hatinya Madinah, otaknya Jerman, seolah-olah Madinahnya itu orang baik tapi otaknya kurang bagus. Seolah-olah saja ini kesan ya. Atau orang Jerman pinter-pinter tapi tidak soleh kan. Itu cuma kesannya saja. Ini maka pada malam ini saya ingin menyampaikan gagasan cara klasifikasi lah atau semacam ya paradigma di antara dua ini. Pertama, saya ingin menyampaikan ada ilmu itu yang dalam agama ini disebut ilmiah. Pakai ain ya, ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu punya paradigma tersendiri. Di antara paradigma ilmu pengetahuan ilmiah itu satu, sifatnya objektif. Pasti. Objektif itu artinya tidak mengandung nilai. Tidak ada, di situ tidak ada benar, salah, baik, buruk, tidak ada. Dan yang namanya objektif itu pasti bebas dari prasangka. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Apakah dalam keadaan sedih atau gembira sama saja itu. Siapa mengerti? Nah, ilmu pengetahuan ini sifatnya objektif, apa adanya, bebas prasangka. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang namanya ilmiah itu sifatnya pasti empirik. Empirik itu artinya kebenarannya dapat diuji ulang atau dieksperimenkan. Yang namanya teknik otomotif, teknik mesin itu mau dipraktekkan di Jepang, mau dipraktekkan di Jerman, di Amerika ya sama saja. Diulang-ulang itu bisa. Itu salah satu syarat ilmu itu dikatakan ilmiah kalau itu empirik. Itu beda dengan agama. Agama itu tidak ilmiah. Karena agama itu tidak empirik. Hanya bagian tertentu memang empirik, sebagian yang lain tidak. Misalnya ketika agama itu bicara tentang alam kubur, belum ada yang pernah ke sana. Diulang ya nggak bisa, disurvei nggak bisa, dieksperimenkan nggak bisa. Itu salah satu contoh bahwa agama itu tidak ilmiah karena tidak bisa empirik. Ada yang bisa, ada yang tidak. Bicara surga neraka itu tidak ada empirik karena dibuktikan nggak bisa, dipraktekkan juga nggak bisa. Tapi kalau pengetahuan ilmiah pasti bisa. Itu namanya empirik. Dipraktekkan dimanapun hasilnya sama. Yang namanya orang bangun jalan tol itu seluruh dunia ya sama saja ilmiah. Dipraktekkan di sana ya sama, di sini juga sama. Itu sifat yang kedua dari pengetahuan ilmiah itu pasti empirik. Wataknya itu, paradigmanya itu adalah empirik. Yang ketiga, pengetahuan ilmiah itu pasti sifatnya netral. Jelas, scientific itu netral. Karena netral, maka dia terbebas dari nilai, bebas agama, bebas pandangan hidup. Atau tidak mengandung nilai, tidak mengandung kepercayaan, tidak mengandung pandangan hidup. Contoh, misalnya matematika. Matematika itu matematika. Tidak ada matematika kok matematika yang Islami itu tidak ada. Lalu ada matematika yang komunis itu tidak ada. Tidak ada. Pesawat terbang itu ya netral. Wah, pesawatnya terbang Islami ya malah medeni. Pada waktu terbang malah la ilaha illallah. La ilaha. Itu penumpangnya bisa kocak. Oh, ini sepeda motornya Islami loh Pak. Lo kok tahu plat nomornya pakai tulisan Arab? Kan tidak. Ya, jadi pengetahuan ilmiah itu sifatnya netral, tidak terpengaruh ideologi,
tidak terpengaruh agama, seperti itu apa adanya. Itu namanya pengetahuan ilmiah sebenarnya. Itu berbeda dengan sistem ekonomi. Saya tidak bicara ilmu ekonomi, tapi sistem. Kalau sistem ekonomi, itu pasti mengandung nilai. Pasti. Misalnya penambahan atas simpanan atau pinjaman. Kalau dalam agama namanya riba. Kalau menurut agama, misalnya menurut ekonomi kapitalis namanya rate atau interest atau bunga. Situ pandangannya mesti berbeda. Bagi mereka itu include karena itu merupakan jasa dari peminjaman. Tapi dalam Islam itu kan haram. Haram. Jadi itu ada nilai di situ. Tidak seperti matematika, biologi, kedokteran, pertamina, teknik itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada pandangan hidup masuk di situ. Tapi kalau yang namanya sistem ekonomi pasti ada nilainya. Contoh yang kedua misalnya ekonomi. Bagaimana pandangan terhadap sumber daya alam? Di situ nggak netral. Orang komunis beda dengan kapitalis, beda dengan Islam. Dan kenyataannya di dunia cuma ada 3 pandangan hidup ini. Contoh, misalnya bagi orang komunis. Bagi orang komunis, sumber daya alam itu sepenuhnya dikuasai negara. Distribusi dan sebagainya dikuasai negara. Full, tidak boleh swasta masuk. Sedangkan kapitalis, lain lagi. Bagi kapitalis, sumber daya alam itu dikompetisikan. Siapa yang mau mengolah, it's okay. Maka dalam sistem kapital seperti Indonesia, Amerika, Australia, dan kebanyakan negara itu, sumber daya alam itu bisa dikuasai oleh pihak swasta. Saya berikan contoh misalnya alam lah. Alam itu kalau misalnya sumber daya alam misalnya minyak bumi, itu dalam sistem kapitalis terserah siapa yang menguasai, siapa yang eksploitasi, siapa yang eksplorasi, yang mampu dikompetisikan. Maka jangan aneh kalau di Indonesia itu ada hampir semuanya milik asing semua. Caltex, Mobil Oil, Conoco, Arco, Halliburton, Shell, Suam Bersih. Tidak ada itu Wirobrajan Oil Company kan tidak ada. Semuanya milik asing. Karena dikompetisikan. Boleh masuk. Itu kalau kapitalis. Islam lain lagi. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad sudah wanti-wanti. Al-ummati syuroka'u min salatin. Yang namanya umat itu syuroka'u fi salatin. Berserikat dalam 3 hal. Artinya 3 hal ini menjadi kepemilikan umum. 3 hal itu kepemilikan umum yang menguasai hajat orang banyak. Itu tidak boleh jatuh ke tangan swasta, apalagi individu, apalagi pihak asing. Negara itu hanya mendapat amanah untuk mengelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebenarnya pasal 33 UUD 45 itu sangat islami, di mana negara itu mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu kalimatnya itu sangat diilhami hadis ini. 3 sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu kata Rasul yang pertama an-naru, api. Semua barang tambang, energi, minyak, nikel, bauksit, batu bara, emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua al-ma'u, air. Air itu menguasai hajat hidup orang banyak. Maka dia menjadi milik masyarakat, dikuasai negara. Distribusinya di tangan negara. Apakah itu sungai, danau, selat, samudra, dan sebagainya. Dan yang ketiga wal kala'u, padang penggembalaan. Hutan yang sangat luas, perkebunan yang sangat luas itu milik umat. Tapi di Indonesia ini dengan kita tahu sebagian Islami, sebagian kapitalis, maka jangan heran. Ini laporan dari Komisi HAM Nasional ya. Itu ada 4 orang di Indonesia. Silakan nanti bisa di-share. 4 orang Indonesia yang menguasai lahan yang sama dengan lahan yang dikuasai 50 juta rakyat. Ada 1 orang itu yang punya penguasaan lahan itu luasnya 27 kali dari luas provinsi DKI. Anda tahu yang namanya Prayogo Pangestu, saya sebut namanya lah. Dia itu punya penguasaan hak atas lahan hutan, luasnya itu kira-kira lebih 3 kali negara Swiss. Itu tanda bahwa sumber daya alam itu dikompetisikan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kong kali kong penguasa dengan pengusaha. Maka Islam itu melarang. Ya. Nah, di sini ada pandangan hidup, di situ ada nilai, ada apa ya ideologi yang masuk. Tapi kalau pengetahuan ilmiah enggak, sifatnya netral. Yang keempat, yang namanya pandangan pengetahuan ilmiah paradigmanya itu 1 objektif, 2 tadi empirik, 3 netral, dan yang 4 sifatnya tentatif. Selalu pengetahuan ilmiah itu selalu tentatif. Ada hal yang baru, hal yang lama ditinggalkan, jelas mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien, itu yang akan terus berkembang. Dan itu biasa, meninggalkan hal yang lama itu biasa karena sifatnya tentatif. Dulu kita pada waktu belajar fisika kan diajarkan, cahaya itu merambat lewat media namanya ether.
Dan itu bisa bertahan 400 tahun itu. Media ether itu diterima selama kurang lebih 400 tahun. Tapi setelah dibuktikan dengan tabung hampa, ether itu tidak ada. Tinggalkan saja. Dulu TV itu hitam putih, sekarang berwarna. Hitam putih tinggalkan saja, tentatif. Sekarang TV tidak lagi melendut, tapi slim, langsing, dan layar datar. Nah, perkembangan teknologi itu selalu sifatnya tentatif. Ada hal yang baru, hal yang lama ditinggalkan. Itu pengetahuan ilmiah. Nah, kalau agama kan enggak. Payah nanti kalau agama itu tentatif. Bayangkan kalau agama tentatif. Misalnya gini, dulu orang itu populasinya belum banyak. Zaman Nabi itu jamaah diperkirakan 100.000 lah. Sehingga orang haji itu setahun sekali tidak masalah. Tapi sekarang ini jumlah populasi umat Islam itu kan lebih dari 1 miliar. Itu kalau haji setahun sekali pasti Masjidil Haram penuh. Karena kapasitasnya itu tidak nyampe 3 juta. Meskipun itu kira-kira 6 kali daripada Basilika Santo Petrus. Tapi nampung sekian orang itu tidak cukup. Nah kalau itu tentatif, nanti ada usulan gimana kalau haji itu setahun 2 kali. Yang kedua kira-kira bulan Juli pada saat liburan, ya, liburan sekolah ya. Itu kan tentatif ya. Nah kalau tentatif ya berat. Maka agama itu tidak tentatif. Agama itu sudah barang jadilah gitu. Nah itulah kira-kira seperti itu. Jadi ada sifatnya, kalau pengetahuan ilmiah paradigmanya itu 1 objektif, 2 empirik, 3 netral, 4 tentatif, dan sebagainya. Dan kemudian mungkin paradigma yang kelima yang terakhir sebagai pengantar. Jadi yang pertama objektif, 2 empirik, 3 netral, kemudian yang keempat tadi itu apa lagi? Lupa saya. Tentatif. Dan yang terakhir yang kelima yaitu peran ganda. Yang namanya pengetahuan ilmiah itu pasti punya peran ganda. Artinya bisa dipakai untuk hal yang sifatnya positif, bisa dipakai untuk hal yang sifatnya negatif. Yang misalnya senjata lah yang paling mudah itu. Senjata itu bisa untuk membunuh perampok, tapi juga bisa untuk merampok kan. Senjatanya sih nggak salah, senjata itu kan netral, itu pengetahuan ilmiah. Nah untuk apanya itu tergantung orang yang punya senjata. Maka kan ada istilah the man behind the gun. Penjual kelapa muda itu, the man behind the gun itu. Tergantung. Ya kemudian obrolan dengan Mas Irul misalnya motor. Motor itu produk ilmiah ya sudah. Itu barangnya itu netral. Tidak salah, tidak benar, tidak baik, tidak buruk. Nah, penggunaannya itu nanti bisa peran ganda. Untuk hal yang positif, yang untuk kuliah, untuk ngaji, untuk apapun. Tapi juga bisa untuk yang negatif, untuk jambret dan sebagainya. Jadi yang namanya pengetahuan itu selalu menimbulkan hal yang positif, tapi juga ada dampak negatif itu mesti ada. Pembangunan itu pasti menimbulkan hal yang positif, tapi dampak negatif juga mesti ada. Mesti ada. Salah satu dampak negatif industri yaitu limbah, itu mesti, polusi itu mesti ada dampak negatifnya. Itu kalau itu. Jadi pengetahuan paradigma yang pertama, pengetahuan ilmiah itu sifat pokoknya itu ada 5. 1 objektif, 2 empirik, 3 netral, 4 tentatif, dan 5 adalah peran ganda. Maka semua pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri seperti itu, paradigmanya kayak gitu, itu bisa dikelompokkan, dikategorikan dalam pengetahuan yang sifatnya ilmiah atau saintifik berdasarkan paradigmanya tadi. Nah, maka kita bisa menemukan semua hal yang sifatnya saintifik kayak matematika, biologi, fisika, teknik, kedokteran, pertanian, perikanan, itu semuanya masuk hal yang sifatnya ilmiah. Lalu ada bagian yang kedua. Ini pengetahuan itu sifatnya tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu bukan berarti tidak masuk akal, tidak. Ya masuk akal juga. Tapi namanya ini sekedar nama saja, bukan ilmiah. Tapi kalau dalam pengajian sering disebut dengan akliyah. Akliyah atau pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional itu masuk akal juga. Nah, cirinya itu beda dengan yang namanya ilmiah. Kalau ilmiah tadi pertama objektif. Tapi kalau pengetahuan rasional itu sifatnya pasti subjektif. Pasti, tidak pernah objektif. Contoh yang paling mudah. Misalnya Pancasila. Pancasila itu benar menurut bangsa Indonesia. Bagi orang Timur Timur, kan nggak mau Pancasila. Singapura nggak mau. Padahal menurut orang Indonesia itu benar. Tapi subjektif. Benar menurut Indonesia saja. Sama dengan misalnya sistem kerajaan. Itu nggak akan objektif. Di Brunei diterima. Di Inggris dibatasi monarki konstitusional. Tapi di Thailand mutlak.
Di Indonesia dan Amerika tidak ada lagi sistem kerajaan. Jadi itu pengetahuannya sifatnya rasional, diterima akal, tapi sifatnya subjektif. Sama dengan agama. Agama itu bisa diterima akal, tapi sifatnya subjektif. Islam itu benar menurut umat Islam. Hindu benar menurut orang Hindu. Protestan ya benar menurut orang Protestan dan sebagainya. Jadi agama itu bisa masuk akal, bisa diterima, tapi sifatnya subjektif. Demikian juga sistem ekonomi atau sistem pemerintahan. Ada yang mengatakan kapitalisme itu paling unggul. Puncaknya peradaban itu kapitalisme, konon. Tapi di dalam kapitalisme itu ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa. Itu sebagai tesa. Lalu ada antitesanya. Lalu nanti antitesanya komunis, ya, dan sebagainya itu. Tapi ada yang pakai Islam dan sebagainya. Itu namanya pengetahuan rasional. Sifatnya subjektif. Kemudian yang kedua, kalau dalam pengetahuan ilmiah itu sifatnya itu adalah empirik. Yang rasional itu ada yang empirik, ada yang tidak. Karena agama itu kan sifatnya baik masa lalu maupun yang masa yang datang. Kalau masa lalu kan diempirikan, ya nggak bisa. Misalnya Yesus, beliau itu menurut Bible disalib, jelas saksi matanya banyak. Tapi menurut Quran tidak, beliau diselamatkan. Wa id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Lah itu mau dibuktikan. Ya susah. Karena peristiwanya sudah lewat, sudah gaib kan. Ya sudah itu lewat. Itu mau dibuktikan tidak bisa, tidak lagi empirik, tidak bisa. Susah mau dibuktikan. Contoh lagi misalnya, teori evolusi. Jangan pernah mengatakan evolusi itu ilmiah. Oh, tidak sama sekali, tidak ilmiah. Gimana mau disebut ilmiah, wong dia itu tidak empirik? Bisa diamati? Tidak bisa. Kita hanya disuguhkan kerangka, disuguhkan tulang belulang. Prosesnya, ya kita tidak tahu. Tadi timbul banyak praduga. Apa ya kita itu dari monyet? Apa kerangka kita itu sama, gennya sama, DNA-nya sama? Lalu bagaimana perubahan? Nggak bisa diamati kan? Itu hanya teori evolusi itu tidak empirik. Karena tidak bisa dipraktekkan. Jadi jangan dikira itu objektif, itu subjektif. Itu benar menurut Charles Darwin dan pengikutnya. Tapi bagi orang lain, tidak benar. Bahkan di Amerika pun dulu pernah ada pelarangan pelajaran evolusi ini. Ini contoh bahwa yang namanya pengetahuan rasional itu sifatnya subjektif. Dan yang kedua tadi tidak empirik, tidak semuanya empirik, tidak semuanya empirik. Kemudian yang ketiga, kalau pengetahuan itu ilmiah itu sifatnya netral, tidak mengandung nilai, tapi dalam pengetahuan rasional justru sebaliknya. Pengetahuan rasional itu pasti mengandung nilai, pasti. Misalnya contoh, ini, misalnya cara berpakaian, itu jelas tergantung pada nilai yang dianut, apa namanya sinawi. Sistem inovasi nilai dan asumsi atau keyakinan. Bagi kita itu, kalau kita Muslim kan, yang namanya berbusana tentu menutup aurat yang terbaik. Tapi juga bayangkan kalau orang Bali tahun 60-an, nggak pakai BH kan, kelihatan susunya itu. Itu bagi mereka tidak masalah kelihatan susunya itu. Karena dia punya nilai, dia punya tradisi, punya kepercayaan dan keyakinan. Di Papua sampai hari ini pakai koteka juga tidak masalah. Tapi dengan teman-teman T89 kalau pakai koteka ya masalah kan. Nah, di situ ada nilainya. Tidak netral, tidak. Pasti mengandung nilai. Tergantung. Ya, tapi saya katakan misalnya tambahan atas simpanan atau pinjaman. Itu kalau dalam Islam mengandung nilai riba, haram. Tapi bagi orang penganut ekonomi kapitalis itu namanya interest, namanya rate. Dan itu halal, tidak masalah. Jadi pengetahuan rasional pasti mengandung nilai, pasti ada baik buruk, benar salah, itu dan contohnya banyak sekali lah seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau yang namanya pengetahuan ilmiah sifatnya tentatif, pengetahuan rasional ya sifatnya tidak tentatif. Maka dalam pengetahuan rasional itu ilmunya itu ajek gitu, disuruh berubah itu tidak mau. Sholat subuh itu dari dulu ya juga 2 rakaat terus. Sholat Nisya ya 4 rakaat terus. Disuruh balik ya nggak mau. Padahal di beberapa tentatif ada contoh. Ini
Kalau kita itu mau jujur, sebenarnya kan sholat subuh itu kan masih pagi. Kita itu masih seger loh bangun tidur. Ya, itu mau 4 mau 6 rakaat kan enggak masalah. Sementara kalau ngisa kan malam, mungkin sudah capek, mungkin bisa ngantuk. Malam 4 rakaat. Kalau dipikirkan kebalik loh. Kenapa subuh tidak 4, ngisanya 2 rakaat? Saya dulu pernah ditanya mahasiswa, Pak, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Jawabnya gimana itu? Nah, jawabnya saya mudah aja. Coba Mas, dulu zaman Rasulullah, itu kan belum ada jam dinding, jam tangan, alarm, wecker kan belum ada. Kira-kira orang itu bangun yang membangunkan alamiah itu apa, Mas? Ayam, Pak. Jago peluru, ayam kokok, wah kamu pinter. Yang bangunkan pagi manusia itu jago, Mas, ayam peluru. Tak tekon, jago itu kakinya berapa? 2, Pak. Itulah mengapa subuh itu 2 rakaat. Jadi rakaat subuh pada geser titik kan ini. Saya juga sudah itu contoh bahwa agama itu tidak tentatif. Lalu seperti itu. Sama dengan kapitalisme. Kapitalisme memandang agama itu harus pisah dengan kehidupan, namanya sekuler. Sejak dicanangkan di Prancis, revolusi itu sekulerisme, ya sampai sekarang sekulerisme. Suruh menghapus sekuler, ya nggak mau. Tidak ada nilai tentatif. Begitu sekuler ya harus dia pegang terus itu cocok atau enggak, pokoknya sekuler kan tidak. Bagi Arab Saudi sekulerisme yang enggak laku. Di sana agama dengan kekuasaan kan menyatu. Itu contoh bahwa kalau rasional itu tidak tentatif. Kemudian yang terakhir, kalau pengetahuan ilmiah itu kan punya peran ganda, bisa menimbulkan. Ini kan ada dua, Pak. Ya, ada sifatnya positif, ada yang negatif. Tapi kalau pengetahuan rasional kok sampai dikatakan peran ganda, bubar, Mas. Misalnya Islam itu kadang-kadang menimbulkan hal yang positif, tapi menimbulkan dampak negatif. Wah, ini marah-marah. Masa agama menimbulkan dampak negatif kan nggak mungkin. Demikian juga misalnya komunis itu dikatakan mempunyai dampak negatif. Tidak mau juga orang yang punya paham komunis. Kita mengatakan seperti itu. Tapi Korea Utara nggak mengatakan itu, Kuba juga tidak, Cina juga tidak. Jadi mereka itu kalau dikatakan peran ganda ya nggak mau keyakinan kok peran ganda. Tapi kalau pengetahuan ilmiah mau nggak mau pasti peran ganda. Nah kira-kira itulah perbandingan dua paradigma sebagai pengantar malam ini. Nanti kita diskusikan saja. Paling tidak sudah tahulah kisi-kisinya berikutnya kira-kira seperti itu. Ada yang mau nambah, ngoreksi, alhamdulillah. Syukur dari apa yang kami sampaikan banyak yang dikoreksi, ditambah dan sebagainya. Terima kasih. Moga Om kalau mau kita buka diskusinya aja. Ya, matur nuwun Pak Desan. Silakan teman-teman untuk memperdalam dengan bertanya. Ya. Silakan. Monggo. Nah, kemarin itu kan ada ini. Berarti kalau sesuatu yang tentatif itu berarti ilmiah. Nah, sekarang ada hal-hal ya, contoh ini halal haram. Halal haram ini kan dulu homer ya. Tapi lama-lama kan kreativitasnya adalah alkohol dan yang lain-lain, sampai kosmetik ada alkoholnya jadi nggak boleh, sampai sekarang ada halal jilbab yang halal dan segala macam. Itu bagaimana itu Pak De? Terima kasih. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu innamal khomru, yang diharamkan itu khomer, bukan innamal alkoholu. Kan diharamkan itu yang khomernya itu. Kalau alkohol kan enggak haram. Kita misalnya makan durian nggak mengandung alkohol, tapi boleh kan halal. Alpukat itu juga mengandung alkohol, boleh. Tape mengandung alkohol. Nah, alkohol itu dalam kadar tertentu difermentasi kan lalu menjadi homer. Nah, itu yang tahu rumusnya Om Joksan. Fermentasi yang level keberapa dia itu lalu disebut homer. Kalau sudah jadi tape homer belum, Om Joksan bisa jawab. Tapi kalau sudah sampai pada level homer, itu yang diharamkan. Jadi misalnya orang makan durian, alkoholnya itu banyak kandungannya, ya tidak masalah. Karena dia bukan homer. Jadi alkohol dipakai di kosmetik, ya kalau bagi saya nggak masalah, kalau dia tidak diminum. Ada orang yang minum kosmetik kan nggak ada. Ya, alkohol dipakai untuk obat-obatan, ya tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau alkohol difermentasi lalu berubah menjadi homer dan diminum, itu yang jadi masalah.
Ya. Nah, ini Om Joksan mana nih? Ya, bisa nambahin monggo. Nah, jadi kan ada itu, artinya ada satu yang mungkin jadi tadi itu kan ilmiah kan istilahnya bebas nilai gitu kan. Tapi kemudian masyarakat Muslim itu ada yang menambahkan nilai ke hal-hal yang mungkin tadinya ilmiah gitu loh. Itu gimana itu, Pak Di? Kalau nilai itu cenderungnya sifatnya tetap, karena baik buruk itu datangnya dari agama. Yang ditambahkan maksudnya gimana, Om Irul? Menambahkan nilai baik buruk gitu? Iya, iya. Contohnya ya tafsir terhadap gitu ya, alkohol menjadi najis gitu ya, risun gitu ya, sehingga tiba-tiba kosmetik jadi najis atau jadi najis itu kan ya, begitu lah, kan ada itu yang seperti itu tuh. Ya. Itu ilmunya kalau alkohol itu kemudian dijadikan salah satu bahan kosmetik, selagi alkohol itu tidak menjadi barang khamr, tidak jadi bahan minuman yang memabukkan, itu nggak bisa disebut dengan haram. Kan orang nggak minum kosmetik. Khamr itu kan desainnya minuman. Kosmetik bukan minuman. Mengandung alkohol ya nggak masalah. Kecuali alkoholnya itu sudah difermentasi menjadi khamr. Kita misalnya menyalakan petromak, kan pakai spiritus. Itu alkohol. Khamr bukan itu? Bukan kan? Dan spiritus itu tidak untuk diminum. Maka dia tidak termasuk barang yang haram. Barang yang haram itu khamr. Khamr itu minuman yang memabukkan, yang dari hasil fermentasi alkohol. Ada yang lebih pelik lagi ini, Pak D. Ya. Apa itu? Ini Om ABW ini yang tahu ya. Jadi Mas ABW. Masalah ini nih, penggunaan bagian dari babi gitu ya, yang dipakai untuk salah satu proses dalam pengembangan obat atau apa begitu. Walaupun nanti terus dihilangkan lagi. Katalisator. Iya, pokoknya semacam itulah kalau nggak salah itu ya. Nah, itu jadi pelik itu, sampai misalnya urusan vaksin aja ini halal atau haram dan segala macam. Padahal nggak dimakan sebenarnya. Ya. Kalau babi itu hukumnya sama dengan khamr, itu zatnya itu haram. Jadi sejak awal yang namanya babi itu dalam keseluruhannya itu haram, barangnya najis. Maka ketika bercampur dengan sesuatu itu menjadi haram dan najis. Barang yang banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram. Hukumnya kan mengikuti hukum khamr itu. Jeruk lho. Jadi misalnya penggunaan untuk babi itu sudah di stop dari manapun juga, itu tidak bisa. Termasuk untuk bumbu masak dan sebagainya. Ya. Nah itu anehnya Muslimin sendiri tidak punya teknologi untuk menggantikan. Terus bagaimana itu, Pak D? Ya kalau tidak ada teknologi, mana yang memungkinkan bisa dipakai, begitu saja. Begini loh, sebenarnya yang namanya pengobatan itu kan sudah zaman kuno ada di mana-mana ilmunya. Kalau yang perkembangan yang terakhir saja yang menimbulkan masalah. Dulu tahun sebelumnya ya tidak masalah karena tidak pernah melibatkan babi. Yang jadi masalah kan karena melibatkan babi. Nah, itu. Pertanyaan berikutnya, apakah harus melibatkan babi? Katalisatornya itu. Kalau dengan itu ada teknologi yang lain silakan. Kalau teknologi yang lain ternyata belum ada, dalam tanda petik babi itu harus terlibat sebagai katalisator. Harus loh ya. Nah kata-kata harus ini menjadikan babi itu harus ada. Pertanyaannya, ini obat yang diproduksi itu darurat tidak? Misalnya sekarang misalnya COVID ya, vaksin COVID misalnya. Ternyata orang itu divaksin bisa tanpa vaksin, misalnya masih bisa hidup. Itu maka belum termasuk dalam barang daruriyat. Karena daruriyat itu ukurannya nyawa loh. Bukan tahsiniyat, bukan kamaliyat. Bukan hajiyat. Tapi daruriyat. Kalau sudah daruriyat itu ukurannya nyawa. Nah, kalau sudah ukurannya nyawa baru hukum yang berlaku, bukan hukum yang normal tapi hukum darurat. Nah, sekarang obat yang mengandung babi itu
untuk si pasien darurat enggak. Artinya kalau dia itu tanpa obat ini dia mati, itu namanya darurat. Tapi kalau tanpa obat ini enggak mati atau bisa diganti obat yang lain, itu bukan darurat. Itu babi masih dihindarkan. Sama dengan orang melahirkan. Orang melahirkan ini sebaiknya penanganannya di bidan yang perempuan. Tapi yang namanya orang melahirkan kan antara hidup dan mati. Maka kalau dokternya laki-laki menjadi tidak masalah karena ukurannya darurat. Darurat itu barang yang haram menjadi halal. Dia nih. Ya, udah kedengaran Pak Dik. Oh ya. Ya, jadi ada banyak sekali hal-hal yang itu ya, karena kebutuhan perkembangan zaman yang kemudian melibatkan teknologi dan karena ya mungkin kesalahannya orang Islam juga ya, tidak terlibat intens di dalam pengembangan teknologi itu ya, sehingga ya beberapa hal jadi rumit gitu. Ya itu mungkin salah satu contoh ya. Silakan teman-teman ada yang bertanya silakan. Ada banyak sekali sih yang dari ilmiah menjadi akliyah gitu ya. Ya. Atau karena akliyah itu kemudian nggak tahu ya merambah ke yang ilmiah pun diakliyahkan gitu loh. Oh, bukan. Ini dua ini tetap berbeda. Cuma perbedaan itu tidak dalam rangka dikotomis. Nah, itu aja. Jadi perbedaan itu cuma dalam rangka klasifikasi atau dalam rangka pengelompokan, bukan dalam rangka dikotomis, bukan dalam rangka memisahkan atau mempertentangkan. Karena nanti dalam persoalan berikutnya, antara paradigma yang ilmiah dengan yang akliyah itu ada metode pendekatannya sendiri. Misalnya ada pendekatan namanya fiksasi, justifikasi, ada yang internalisasi, ada yang substitusi, ada yang integrasi, komparasi, dan sebagainya. Itu cara-cara metode pendekatan. Itu artinya kedua paradigma itu tidak dikotomis. Nih, sudah cukup lebih jelas nih. Silakan rekan-rekan. Ilmu falak kata Om Suka Basuki itu termasuk yang bagaimana itu? Ilmu falak. Ya, untuk menentukan sebenarnya problemnya menentukan ibadah sih. Ya. Ritual ibadah. Kalau ilmu falak itu jelas masuk perhitungan matematis, astronomi itu pengetahuan ilmiah, eksak, itu jelas, itu pasti. Itu jelas paradigmanya menjadi ilmiah. Bahwa nanti ilmu falak itu digunakan untuk menentukan awal akhir Ramadan atau menentukan waktu sholat, lah di situ masuk yang namanya internalisasi. Internalisasi yaitu memasukkan nilai ke dalam pengembangan ilmu atau pemanfaatan ilmu, itu namanya internalisasi. Yaitu memanfaatkan ilmu astronomi, ilmu hisab, ilmu falak untuk penentuan awal akhir Ramadan, penentuan awal Dzulhijjah, penentuan waktu sholat. Itu antara ilmiah dan akliyah ketemu. Ketemunya namanya internalisasi. Kalau yang tadi disampaikan Om Irul, itu substitusi. Misalnya sekarang bahan vaksin mengandung babi. Padahal dalam Islam tidak boleh nggak bagi. Ada nggak yang lain? Nah, kalau ada yang lain itu namanya substitusi, menggantikan. Sama dulu ketika misalnya Pak Bibi itu sakit jantung. Kan langsung ditawarkan pada beliau pakai jantung babi atau jantung plastik kan. Kalau jantung plastik ya harus inden, tapi kalau jantung babi kan bisa langsung ditransplantasikan. Lah beliau memilih jantung plastik. Lah pilihan itu untuk mengganti jantung babi itu namanya substitusi. Sedangkan ilmu falak, astronomi, hisab dimanfaatkan untuk kepentingan agama itu namanya internalisasi. Ada banyak pendekatan antara kedua paradigma ini. Nah, untuk yang akliyah itu sendiri kan ada sering muncul tafsir yang berbeda.
Ya. Ya. Betul. Contohnya klep babi. Klep babi itu tidak dimakan kan? Klep. Klepnya, klep jantung dari babi. Ya. Itu tafsirnya bagaimana? Atau misalnya ar-riba jadi riba itu ya. Yang kita tahu dulu itu urusannya dengan rentenir gitu ya. Nah, sementara ada pengusaha yang sebenarnya ya kalau dia bahkan dengan bunga bank itu lebih ringan dibandingkan dengan sirkah gitu ya, malah terbalik gitu kan ya. Nah itu gimana itu? Yang pertama, ini. Jadi dalam agama itu ada istilah yang namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu memaknai sesuatu yang tersirat atau yang tersembunyi. Jadi ketika Quran itu mengatakan walahmul khinjir, innama khurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir, daging babi. Ketika Islam itu mengatakan itu daging babi, itu kan di situ ada gaya bahasa namanya pas prototup, menyebut sebagian untuk yang lain. Jadi lalu jangan mengatakan, Pak, gimana kalau saya tidak makan daging babi tapi tulangnya itu ngesop ya, sedap ya. Bonggo kayak bakso itu kan, wah, tulang babi itu kan bikin kuahnya itu sedap. Saya nggak makan daging babinya. Saya katakan itulah gaya bahasa Pak Prototo. Cukup dari babi itu keseluruhannya diberi sebagian, yaitu daging. Yang daging itu penyebutannya sebagian untuk yang keseluruhan. Ya. Keseluruhan. Sebab apa? Kalau disebutkan satu persatu nanti ayatnya kebak babi. Diharamkan bagi kamu daging babi, tulang babi, kulit babi, bulu babi, kepala babi, deklek babi, torpedo babi. Nah, itu nanti ayatnya kebak babi. Maka cukup statusnya dengan untuk dimakan itu. Ya tidak. Itu nanti. Ini barang yang dimakan. Terus yang kedua, bagaimana kalau daging babi tidak dimakan, tapi dicangkokkan? Lah, khusus babi dan khomer itu barangnya haram, zatnya itu najis. Lagi yang namanya khomer dan babi selain haram juga najis. Jadi kalau ada bagian klep babi yang dicangkokkan di tubuh manusia, berarti ada barang najis yang masuk. Kalau barang itu najis itu masuk, bagaimana dengan toharoh? Konsekuensinya ketika orang itu bersuci nggak akan bersuci karena dia kemasukan barang najis dan barang najisnya di dalam tubuh. Itu hanya konsekuensi sebagai bentuk bahwa babi itu zatnya haram sekaligus najis. Ya. Itu lain dengan misalnya harimau ya. Harimau itu binatang buas atau serigala. Itu binatang buas, itu haram, tapi tidak najis. Artinya kalau pawang singa, pawang harimau itu ngelus-lus harimau, itu dia nggak perlu toharoh, nggak perlu bersuci karena nggak najis. Tapi kalau babi pegang itu najis. Itu bedanya babi dengan harimau, binatang buas. Monggo yang lain kalau ada silakan. Silakan. Ini Mbak Dewi sama gitu. Pipin mana Pipin? Pipin enggak muncul. Ya, kalau gitu saya tambah pertanyaan lagi. Ya. Sekarang bagaimana ketika akliyah dengan ilmiah itu tidak menemukan titik temu ya memang wajar ya. Contohnya yang tadi sudah dibahas tentang teori evolusi. Ya. Contohnya itu. Yang pertama itu contohnya evolusi. Yang kedua itu misalnya perintah sholat. Tapi ada teman itu, lah kalau di Norwegia yang bisa jamnya itu sangat panjang atau sangat hampir seluruhnya malam, itu bagaimana? Ya, jadi sesuatu yang akliyah kemudian merujuk pada sesuatu yang ilmiah, misalnya tanda-tanda alam, dan ternyata jadi masalah gitu. Ya, dulu MUI itu pernah mengeluarkan fatwa dan itu fatwanya itu sama dengan fatwa dari ulama Arab Saudi tentang waktu sholat untuk daerah-daerah sifatnya ekstrim mendekati kutub utara atau kutub selatan. Ya seperti tadi yang Om Irul sebutkan, negara-negara di Eropa Utara, Denmark, Norway, Finland, Swedia itu kalau pas musim dingin ya malam terus, musim panas ya panas terus. Lalu maka ulama itu mengambil ijtihad.
Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, salah pun dapat 1 pahala karena dua-duanya dasarnya dalil. Ijtihad ulama tentang daerah-daerah waktu yang sifatnya ekstrem itu, lalu mereka bersepakat silahkan mengambil waktu normal, yaitu waktu di Khatulistiwa seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, itu silahkan. Jadi memakai waktu yang sifatnya normal, dikonversi ke waktu yang sifatnya normal. Itu salah satu fatwa ulama. Jadi misalnya di Norway, itu kalau musim panas ya nanti berbukanya bisa jam 9 malam kan, karena siang terus, mataharinya nggak mau tenggelam, maka di sana bisa dikonversi ya. Indonesia maghrib jam berapa? 6:15 ya sudah, jam 6:15 berbuka, meskipun masih kelihatan terang benderang. Itu fatwa ulama, itu pendekatan akliyah kepada ilmiah, ilmiah kepada akliyah. Nah, itu kan salah satunya juga masalah tentang tadi pertanyaan Om Suka tadi, penentuan waktu-waktu ya, yang Muhammadiyah sempat mengusulkan ya, atau bahkan sekarang masih menggodok tentang apa itu kalender atau kalender. Jadwal bersama ya, kalender bersama. Ya. Termasuk conjunction tentang matahari dan segala. Ya. Itu gimana itu, Pak Dik? Sebenarnya dua-duanya harus dipakai, baik hisab maupun ru'yat. Begini, saya memberikan contoh yang ekstrem, karena saya itu kan zamannya kebanyakan wong desa itu ya. Jadi saya memberikan contoh yang mudah diterima sederhana. Orang itu yang namanya hisab itu tidak ada artinya kalau tidak ada ru'yat. Pun sebenarnya orang itu nggak bisa meru'yat karena kalau tidak ada hisab. Jadi berpegang pada salah satu itu ya salah semua. Harus dua-duanya. Misalnya orang mau ru'yat untuk menentukan awal Ramadan, dia harus pakai hisab dulu kan, yaitu tahu kapan akhir bulan Sa'ban. Kalau tidak tahu akhir bulan Sa'ban, gimana menentukan Ramadan? Kapan mau pasang teropong? Ya tentu pasti di akhir bulan Sa'ban. Lah tahu akhir bulan Sa'ban itu bukan dari ru'yat, tapi dari hisab. Tapi nanti hisab itu justifikasinya pakai ru'yat, kecuali terhalang. Ya, memang akhirnya kan memang perbedaannya itu pada tafsir kapan disebut berganti waktu. Ya, kalau perhitungannya tidak ada dispute. Tapi apakah kemudian conjunction-nya atau karena 2 derajatnya atau yang lain-lain itu, atau apakah subuh itu setelah ada celeret atau seperti apa gitu ya. Nah, itu kan yang menjadikan berbeda bukan cara menghitung tapi pandangan, tanda yang dianggap sebagai pergantian waktu. Ya, itu sebenarnya masuk dalam perhitungan hisab loh itu. Mau 2 derajat, 3 derajat, 5 atau 7. Kan pandangannya ada 2, 3, 5, dan 7 derajat. Itu kan kemantapan. Jadi ada yang mengatakan 3 derajat sudah masuk waktu baru. Tapi yang mengatakan tidak, jangan 3, 5. Bahkan yang mengatakan 7. Itu pandangan di dalam hisab yang sifatnya ilmiah. Pandangan dalam sifatnya ilmiah pun itu ada banyak pandangan. Saya pernah tanya pada orang ahli ilmu falak, ada berapa sih mazhabnya dalam ilmu hisab? Ternyata lebih dari 16. Ada 16 pandangan. Itu misalnya ada ru'yatul hilal, ada yang imkanur ru'yah dan sebagainya, itu kalau di pondok-pondok. Jadi sebenarnya mereka itu pengen mendekati kenyataan. Tapi kenyataannya kan dipakai ru'yat tuh. Nah, intinya itu kalau ru'yatnya gagal itu loh. Nah, karena kelurahannya gagal, maka dia mengatakan 3 cukup, 5 cukup, harus 7. Tapi kalau ru'yatnya berhasil, 2 derajat tidak masalah, mau ru'yatnya berhasil. Saya sering menganalogkan begini, misalnya ada pesawat, itu take off dari Soekarno-Hatta mau landing di Jogja, di Jepto. Perkiraan pesawat berangkat jam 6, landingnya jam 7. Lah, perkiraan take off jam 6, landing jam 7, itu namanya hisab. Karena sudah ada perhitungan seperti itu, maka calon penjemput jam 7 kurang 15 menit sudah siap di bandara. Itu artinya orang sudah siap mau ngeru'yat, pesawatnya datang atau enggak. Ternyata jam 7 detik pesawatnya landing. Nah, berarti antara hisab dan ru'yat jatuh. Betul, oh pesawatnya mendarat jam 7. Pertanyaannya, kalau kemudian pesawatnya mendarat jam 7 lebih 10, yang dipakai yang hisab apa yang ru'yat? Ya ru'yat, pesawatnya datanya jam 7.10. Ya, karena empiriknya kan ru'yat itu. Ya,
Tapi rukyat itu nggak bisa bekerja tanpa hisab. Maka dua-duanya harus dipakai. Ya. Demikian juga kalau ternyata rukyatnya itu gagal atau terhalang, mau tidak mau harus pakai hisab. Hisab mana yang dipakai? Ada banyak keyakinan tadi. Tapi umum kalau Muhammadiyah memakai antara 3 sampai 5 derajat. Kalau Muhammadiyah loh ya, kalau yang lain saya tidak tahu. Teman-teman ada pertanyaan? Loh enggak, saya bertanya terus ini. Yang lain dulu, yang lain mau Anda enggak? Lah iya. Monggo. Tadi ada ya, monggo Om ABW. Waktu saya ke pusat halalnya Thailand yang susunya pendiri Muhammadiyah ya. Dahlan. Iya. Itu ada satu produk baru mereka yang menarik itu. Kan kalau di Quran itu kalau kita kena najis anjing itu sudah jelas cara membersihkannya ya. Salah satunya terakhir pakai tanah gitu ya. Ya. Nah, tapi dalam kenyataan kan mendapatkan tanah kalau di kota besar kan nggak mudah. Nah, terus dia bikin produk bentuknya itu kayak gel gitu. Nah, itu sudah diformulasikan ada tanahnya juga itu, serbuk-serbuk tanahnya gitu. Jadi dan sudah mendapatkan semacam sertifikasi atau apa dari MUI-nya sana gitu. Jadi itu bisa menggantikan dan sudah tetap mengikuti itu di hadis ya, hadis atau apa sih hadis ya? Hadis. Ya, itu menarik sekali itu. Waktu itu saya dikasih contohnya, tapi waktu masuk penjara karena dijinjing harus dibuang. Katanya mungkin seharusnya tahun ini tuh sudah dijual massal tuh. Jadi pertanyaan saya ke Pak Ade itu apa ya? Ini kan upaya teknologi yang cukup menarik ya, karena dalam kenyataan tapi terus dia formulasi baru gitu. Yeah. Jadi contohnya kayak gel gitu disemprot gitu, buih-buihnya gitu, terus itu kita jadikan ditaruh di tempat kita menyentuh itunya. Gitu deh. Cara pemakaiannya disemprot ya Om ya? Disemprotkan atau dioleskan? Dioleskan. Jadi dia nanti kayak buih-buih gitu loh, kayak gitu. Kayak gel gitu ya. Di situ sudah ada kandungan tanahnya juga. Ya rahasia dia karena dipatenkan gitu ya. Saya belum dapat penjelasan, tapi di sana sudah bikin itu. Di pusat halalnya Curah University. Ya ibaratnya bikin sabun tapi dicampur tanah gitu. Gimana itu? Status hukumnya bisa mensucikan nggak itu Pak? Alhamdulillah ini info yang menarik. Jadi kita dapat info baru dari Om ABW bahwa salah satu cara toharoh menggunakan tanah sekarang sudah ada substitusi, penggantinya berupa gel. Begini, saya dulu pada waktu haji itu kan di pesawat dengan kapasitas penumpang lebih dari 300 penumpang, sebenarnya kamar mandinya itu cuma 2. Itu kalau mau wudhu semua kan susah. Lalu ada rukhsah namanya tayamum. Tayamum kan songit dan toyiban, pakai debu yang baik. Pertanyaannya lah, pesawat itu kan sangat bersih. Lalu dapat debu itu tayamum dari mana? Lalu ustadznya itu bilang, ya pakai petisme itu aja digini-ginikan, itu kan sudah ada debunya. Jadi debu itu sekecil apapun nggak bisa dinempel di petis, termasuk nempel di kursi pesawat. Jadi jangan digambarkan debu itu harus berupa pasir. Yaitu tidak itu. Maka debu yang menempel itu bisa menjadi rukhsah dari debu yang dimaksud untuk tayamum seperti zaman Nabi. Nah sekarang alhamdulillah ini ada info dari Om ABW. Ternyata tanah itu juga ada substitusinya, bisa diganti dengan zat tertentu. Saya nggak tahu namanya apa, mungkin ABW bisa menyampaikan, tapi bentuknya dalam bentuk gel ya, yang itu yang dioleskan. Nah, kalau formulasi bahan dari gel itu menyerupai atau sama dengan formulasi tanah, ya tidak masalah. Itu namanya pengganti. Dan itu ya bagus, karena mungkin kalau di kota-kota besar seperti Om Irul tadi katakan ya, di apartemen lah gitu, itu cari tanah kan susah ya. Lantainya lantai 27, tanahnya nanti itu alhamdulillah temuan baru, itu sebagai substitusi pengganti dari tanah. Asal lo ya, asal bahannya itu mengandung formula yang sama dengan
tanah. Sehingga tidak menghilangkan substansi tanah sebagai alat untuk bersuci. Kalau dicampur tanah saja, tapi dicampur dengan sabun sebagai pengikatnya, apakah nilai tanahnya itu tetap diakui gitu loh maksudnya, Pak D, gimana itu? Tanah itu kan tidak ada ukuran. Mau 1 sendok, mau setengah sendok kan tidak ada ukuran. Itu artinya diserahkan kepada uruf. Uruf itu bisa masyarakat, bisa tradisi, bisa ahlinya. Misalnya ya, tadi katakan gel campuran tanah, seberapa saja, itu terserah saja. Itu Nabi mengatakan kuntum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham urusan dunia. Artinya di situ kandungan tanah mau seberapa itu tergantung pada ahlinya yang menentukan. Silakan. Asal formulasinya itu sama dengan substansi bahan tanah. Itu saja. Tambah info, Pak D, Ya, monggo. Saya juga udah sampai itu ke tempat Pak Winay Dahlan namanya. Nah, Winay Dahlan. Saya udah sampai sana. Jadi memang beliau itu konsep dasarnya adalah dari konsep toharohnya Muslim, karena beliau memang Muslim, penasihat raja ya. Nah, itu di Chulalongkorn, dia punya lab sendiri, buat sendiri labnya. Dia itu konsepnya awalnya memang bagaimana tanah ini yang kalau Muslim itu bisa menjadi alat untuk toharoh, ini bisa digunakan. Tidak hanya tadi yang disampaikan oleh BW, jadi beliau itu sudah berhasil membuat sabun, sampo dari tanah. Jadi tantangan terbesarnya itu membuat emulsinya itu apa namanya? Dia bisa lembut gitu loh apa ya? Itu keberhasilannya. Ini tambahan informasi, termasuk beliau itu buat aplikasi ya, yang karena kalau di Thailand itu susah, nggak ada sertifikat halal, muslim kesusahan, dia buat aplikasi berbasis iOS sama Android. Kemudian kalau di supermarket gitu ada makanan, tinggal di tap aja, kemudian menggunakan aplikasi itu kemudian dapat rekomendasi itu bahannya apa, ininya apa, halal atau haram dan seterusnya. Itu tambahan informasi Pak D. Makasih. Assalamualaikum. Sudah pernah salam. Ini Mas Bambang sudah pernah ke sana nih, Om Bambang. Terima kasih. Jadi untuk melengkapi informasi dari Om ABW, tadi ada info dari Om Bambang, sama-sama sudah pernah ke Thailand, ke labnya Om Winay Dahlan ya. Cicitnya Kiai Dahlan. Matur nuwun. Monggo teman-teman, ada yang memberi masukan atau bertanya, silakan. Waktunya sudah jam 9.15. Ya. Jadi tadi jadwalnya juga sudah sampai 9.15. Ya, ini menarik sekali. Kalau saya sih masih sangat banyak pertanyaan, tapi ya nanti kita sambung lagi di pengajian berikutnya ya. Termasuk tentang evolusi dan segala macam itu banyak itu pertanyaan. Termasuk ada yang percaya Nabi Musa itu tinggi gitu loh, tapi nggak ada juga itu ininya. Fir'aun ternyata juga kecil juga. Kecil gitu. Ya. Nah itu mungkin menarik kajian berikutnya tentang bagaimana kita bisa memadukan antara ilmu ilmiah dengan yang akliyah tadi ya. Ya. Tadi menarik sekali, ada contoh juga bahwa ada hal-hal tertentu tidak usah diperumit ya, seperti tadi masalah homer jadi alkohol, jadi najis kemana-mana. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang sangat prinsipil untuk toharoh, itu justru teknologi sangat memungkinkan untuk menjadi solusi ya. Itu hal-hal yang menarik untuk kita tafakuri ya, untuk kita renungkan ya. Baik, terima kasih sekali ini Pak D atas pencerahannya. Dan seperti biasa saya kembalikan dulu ini ke Om Jok ini. Silakan Om Jok. Om Jok masih monitor. Ya, Om Jok. Wah, matur nuwun. Saya kira diskusi kita panjang lebar ya tadi ya sudah disampaikan. Saya kira seperti yang disampaikan Om Irul, nanti kita undang lagi Pak Mas Ihsan ya untuk menyampaikan gayutnya keilmuan kita yang
saya kira juga banyak sekali yang bisa ditanyakan. Saya sendiri sing geluti biologi tentang evolusi pun juga masih terus belajar dan belajar. Kemudian tadi masalah khamr, alkohol dan seterusnya, kita pun juga masih terus terus belajar begitu ya. Sehingga kita tidak kemudian sempit di dalam berpandangan, tetapi kemudian kita dengan agama ini kemudian kita tercerahkan begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira demikian. Terima kasih Pak D, Mas Ihsan, terima kasih Om Irul dan juga teman-teman semuanya yang tetap bergabung silaturahim pada malam hari ini. Om AB sudah malam banget ini di sana. Oke. Baik, kita akhiri pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.